Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada petang sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis taklim yang alhamdulillah atas qadarullah kita berkumpul bermuwajahah di bait Ibu Iroh ya, sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang beliau dan keluarga siapkan, beliau persiapkan buat kita, segala sesuatunya menjadi ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga buat kita semua yang hadir baik yang dekat maupun jauh, semoga segala pengorbanannya menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga karenanya pula kita berhak mendapatkan ridho serta makfirahnya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain ya, kitab tafsir Jalalain. Yang bawa kitabnya silakan buka halaman 7 ya, halaman 7. Di alena berapa tuh? Ya, terakhir ya, bawah ya, 41 ya, ayat 41. Tadi sengaja nggak diterjemahkan karena kita akan terjemahkan ini ya, perkata sekaligus penjabarannya berdasarkan tafsir Jalalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua, bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan ya, akunya aku Allah di sini. Salam minal Quran, dari Al-Quran. Ini bicara masalah Bani Israel ya, Bani Israel, tapi Bani Israel juga termasuk yang terkhitab ya, tersasar di perintah Allah ini. Jadi Bani Israel, kemudian orang-orang Arab Mekah pada waktu itu ya, dan sekarang kita semua diperintahkan untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu musaddiqon, membenarkan, lima, terhadap apa yang ma'akum, bersama kalian ya, bersama kalian, bersama Bani Israel. Yang bersama Bani Israel itu apa? Minat Taurati, ini menurut tafsir Jalalain, yaitu dari kitab Taurat ya. Bimuwafiqatihi lau fit tauhidi wa nubuwati, yang apa? Wafiqoh artinya membenarkan baginya atau cocok gitu ya, cocok baginya Al-Quran itu dalam perkara tauhid dan nubuwah. Jadi di Taurat itu masalah ketauhidan sama dengan Quran. Jadi Quran itu membenarkan Taurat karena ada kesamaan. Ada muwafiqo, ada mufakat ya, kalau bahasa kita hanya kesamaan dari dalam perkara tauhid. Kalau Taurat ya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani ya, Ibrani. Kemudian juga masalah nubuah sama, artinya di Taurat ada perintah untuk mengimani para nabi, juga termasuk Nabi terakhir Muhammad Rasulullah SAW, juga di Quran. Jadi ada kesamaan. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi ya, la-nya lanahi ya, yang melarang. Indikasinya depan waw itu nunnya dibuang, maka ada alif penggantinya ya. Dan janganlah kalian menjadi awala, yang pertama, kafirin, kafir bihi, dengannya Al-Quran. Nah, ini khusus banget ya untuk Bani Israel. Dan ternyata larangan ini benar-benar terjadi. Mereka yang duluan kafir ya, malah orang Arab yang nggak terima Taurat iman
iman duluan ya, iman duluan. Min ahli kitab, dari ahli kitab. Jadi ini larangan kepada ahli kitab. Jangan sampai menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Quran. Li'ana khalafakum, karena sungguhnya khalfakum, li'ana khalfakum, karena sungguhnya di belakang kalian itu apa? Tab'un ya, jadi ngikut lakum pada kalian, fa ismihim alaikum, maka dosa mereka atas kamu. Jadi kalau orang-orang ahli kitab pada waktu itu ingkar kafir dengan Quran, maka orang-orang kitab berikutnya ya itu termasuk dosa-dosanya yang ingkar orang-orang kafir hari ini, ahli kitab hari ini, itu juga akan diterima oleh orang-orang kafir yang pertama dengan Quran. Iya, warisan gitu ya. Kenapa? Mereka yang pertama kali mencontohkan kekafiran dengan Quran. Ya. Maka semua orang yang kafir berikutnya dan berikutnya itu berarti dosa mereka itu akan nempel juga, akan didapat oleh orang yang kafir yang pertama. Kalau di kitab Risol ini babnya khusus ya, bab orang yang memberikan contoh keteladan yang baik, maka nanti akan diikuti orang yang berikutnya, maka orang yang pertama kali membuat kebaikan itu akan mendapatkan pahala, dan begitu juga sebaliknya. Wala tashtaru, larangan berikutnya, dan janganlah kalian menjual, maksudnya tastabdilu, menukar. Jadi wala tashtaru itu sama dengan tastabdilu, menukar. Bi ayati, terhadap ayat-ayatku ya, ayat-ayat yang sudah dicantumkan dalam Taurat itu, alati fi kitabikum, yang ada dalam kitab kalian. Nah, kitabnya mereka adalah Taurat. Kalau Nasrani berarti Injil. Min na'ti Muhammadin, dari sifat Muhammad Rasulullah SAW. Itu termasuk yang mereka jual. Jadi sifat-sifat Nabi yang agung, bahkan bukan cuma sifatnya yang dijual, termasuk nama Nabi ya yang dihapus dalam Taurat. Itu. Padahal itu nama Nabi, sifat Nabi itu udah benar-benar jelas gamblang di dalam Taurat. Makanya mereka yang masih objektif begitu ada berita Nabi akhir zaman, dilihat mana, ya kan? Seperti pendeta siapa Bahiro ya, begitu loh dari jauh, kok itu ada satu kafilah yang dinaungi sama awan gitu kan. Nah, begitu nyampe, wah ini nih ya, ini Nabi. Bilang ke ini siapa orang tuanya? Saya. Kata siapa? Abu Thalib. Bukan, ya pasti kamu bohong, ya kan? Anak ini pasti nggak punya bapak, pasti nggak punya bapak, gitu. Tahu ya kan? Pasti nggak punya bapak. Bawa pulang, bahaya ini. Ini waktu Nabi ikut dagang di ke Sam itu. Bawa pulang. Kalau ketahuan, ya benar bisa disatroni, gitu kan? Seperti itu ya. Belum dari fisiknya ya kan, ada tanda-tanda kenabian dan sebagainya. Sifatnya yang diketahui sama siapa, termasuk Abu Dzal Ghifari ya waktu itu ya. Coba dites, dikasih sedekah, oh nggak mau, berarti Nabi ya kan. Salman Al-Farisi ya, Salman Al-Farisi dikasih sedekah nggak mau, berarti itu Nabi. Kalau Nabi itu diharamkan terima sedekah ya, makan ya, kalau terima aja kan, tapi disalurkan gitu kan. Tapi untuk makan, minum, make itu haram, sedekah, zakat ya. Salman Al-Farisi. Ya termasuk keluarganya. Keluarganya itu berarti dari pamannya yaitu Abbas dan anak-anaknya ya, kemudian dari pamannya keturunan dari Abi Thalib ya. Kalau Abi Thalibnya kan kafir ya. Nah, itu. Jadi Ali, Ja'far, Agil ya. Kalau Agil adanya Ali, Ja'far kakaknya Ali ya. Itu semua keturunannya. Itu. Agil ya bener ya, Agil kan ya. Agil adanya Ali kan Agil ya. Nah, itu. 3 itu ya.
kakak beradik, laki semua, dan seterusnya termasuk istri-istri Nabi ya, semuanya itu adalah orang yang haram memakan harta zakat dan sodako. Jadi itu ya yang dimaksud dengan apa? Walatastaru tadi, ya, walatastaru bi ayati tadi adalah mereka menukar sifat-sifat Nabi atau menyembunyikan ya sifat-sifat Nabi atau menghapus berita tentang adanya kenabian akhir zaman yang bernama Muhammad SAW. Samanan kolila dengan harga yang sedikit ya, samanan kolila ya, harga yang sedikit. Ardon yasiron ya, harta yang sedikit yasiron ya, sedikit artinya. Ardon yasiron. Ardon yasiron minad dunya, dari dunia. Artinya sebanyak apapun ya yang didapat hasil jual ayat-ayat Allah itu sejatinya sedikit ya dibanding dengan apa? Kekayaan Allah yang masih disediakan buat kita nanti di akhirat. La taktumuha, yang dimaksud dengan apa? La tastaru bi ayati samanan qalila adalah jangan kamu menyembunyikannya ya, menyembunyikan tentang apa? Sifat-sifat Nabi, tentang kenabian yang ada tertera dalam kitab-kitab mereka, termasuk ya di Taurat tadi. Ulang, la taktumu, jangan kalian menyembunyikannya khaufa fawatin, karena takut fawatin. Apa Pak fawatin? Ya, fawatin itu sudah dapat sesuatu kemudian apa? Hilang gitu ya. Jadi artinya bahasa Jawanya gelo, tahu nggak Pak gelo? Gelo bukan kesel. Nyesel ya. Nah, gelo gitu. Gelo itu ya, gelo ya kecewa gitu Pak. Gelo kecewa gitu ya, termasuk itu. Ya. Kalau kata orang Bogor mah ijid. Apa? Ijid ya. Jadi kalau dia, jadi jangan sampai jangan ijid. Jangan kamu menyembunyikannya karena takut kehilangan ya, kehilangan mata khudunahu, apa yang kalian mengambilnya, ini bukan saflatikum, ini salafikum mestinya ya, salaftikum, orang-orang terdahulu dari kamu gitu ya. Jadi yang sudah diraih, digapai oleh nenek moyangnya, maksudnya Pak, nenek moyangnya. Ya. Jadi jangan kalian takut untuk kehilangan seperti apa yang pernah diambil oleh nenek moyang kalian gitu. Dulu memang kan sudah gitu kan. Jangan kemudian hari ini ikut-ikutan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penekanannya untuk ahli kitab pada zaman Nabi ya, dan seterusnya sampai sekarang. Kalau yang sudah mah sudah gitu kan. Gitu. Wa iya ya, dan hanya kepadakulah ya fattaquni, maka kalian hendaknya takut. Jadi takut ya Pak, dikata wako yakwi wikoyatan, takwa ya, takwa artinya takut ya. Rohiba juga takut, banyak khauf takut, khosayasa takut. Nah, kalau tapi takut yang disertai dengan kehati-hatian. Khaufuna ya, mereka takut fi dzalika, pada itu ya, pada itu apa tadi? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Pengertian harga murah begini Pak, jangan dipahami oh kalau murah nggak boleh ya, berarti mahal boleh, nggak seperti itu gitu maksudnya. Sebanyak apapun, tadi keterangan Jalaluddin kan gitu, sebanyak apapun yang dari ardon dunia, ard itu adalah yasiron, sedikit gitu, dibanding dengan yang ditawarkan di akhirat gitu. Ya tadi misalnya dengan dia menjual ayat Allah, dia dapat dipromosikan pejabat, naik jabatan, dan dapat yang dengan itu dia mungkin gajinya, tunjangannya akan tapi itu nggak seberapa dibanding. Memang kan berisiko, memang risikonya memang ya banyak, seperti yang sejarah Nabi Zakaria dan Yahya kan, kata penguasa buat rubah itu Taurat ya, supaya seorang bapak boleh nikah dengan anak tiri. Rajanya kan mau nikah anak tiri kan. Nah, Yahya, Zakaria nggak mau. Ini kitabullah, ini Taurat melarang, mengharamkan orang tua bapak nikah dengan anak tiri. Nah, kalau mau kan mungkin dapat jabatan itu Pak. Mungkin diangkat jadi apanya kali gitu kan.
Nah, seperti itu. Dapat upeti mungkin kan, batangan emas kali kan, ya sebanyak apapun itu sedikit gitu kan. Gampang, tinggal melegalkan itu doang, apa nih, coret aja, tek gitu kan. Loh, merubah daftar itu nggak perlu susah-susah, Pak. Iya, coret doang, gelindingin 01 gitu kan, tambah 01 gitu kan, udah berubah kan? Oh iya, udah berubah. Nah, seperti itu. Nggak mau, ya berisiko. Ya, risikonya apa? Harus dibunuh, mati kan, biar tangkap dibunuh. Risikonya seperti itu. Walaupun namanya Yahya, ya kan? Nah, Yahya itu nama dari Allah itu, ya, artinya hidup. Dan berarti memang Yahya hidup karena syahid. Zakaria sama sebagai ayahnya. Waduh, anaknya sudah dibunuh, pasti target kedua. Akhirnya dia lari, dikejar, masuk ke dalam pohon, kasih tahu sama iblis, ada di sini, gitu kan? Gergaji. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi untuk merubah, Pak, ayat-ayat Allah itu tadi ada. Gitu.